ada satu keterangan Nabi pernah mengatakan ya, jauhilah bersumpah, ya kasam lah, ya. Karena orang-orang yang pendusta itu adalah orang-orang yang biasa bersumpah. Jadi ya kalau sedikit-sedikit demi Allah, wallahi, wallahi tallah, semua dipakai. Wallahi tallahi billahi dipakai tiga-tiganya. Ya kan? Itu adalah ciri orang pendusta. Gitu. Jadi saya melihat golongan-golongan para bebek-bebek ini kan suka sekali wallahi, wallahi, bahkan melaknatin orang dalam berdoa. Ya, supaya cepat mati, biar nggak sembuh, biar istrinya kabur, macam-macam lah doanya itu dalam ceramahnya, ya kan? Itu tanda orang-orang pendusta, gitu loh. Bukan tanda-tanda orang yang benar. Sufi itu kalau bicara sufi aja dalam kitab Iqazul Himam dikasih kedua ciri sufi. Ada sufi kadzib, ada sufi sadik. Sufi kadzib itu apa? Dia kaya setelah miskin. Dulunya miskin, selama dikenal jadi sufi berubah jadi kaya. Ya. Terus dulunya tidak terkenal, setelah dia dianggap menjadi sufi, maka berubah menjadi orang yang terkenal. Itu sufi dusta namanya. Sufi yang sadik, dulunya kaya, setelah dia jadi sufi, dia miskin, fakir. Gitu. Yang terus dia dulunya terkenal, setelah jadi sufi hilang ketenarannya. Itulah sufi sadik. Dan ini belum saya temukan sufi-sufi kayak gini sekarang, ya kan? Banyak sufi kadzib. Ya, sufi kadzib itu mampu memberikan baiat tanpa proses baiat syariah. Di lapangan umum, saya baiatkan Anda semua menjadi murid saya. Oh, gitu kan? Nggak ada kaidah baiat. Ya, oke. Terus tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, saya tambahkan lagi Tuan Guru Ubaidillah. Qala Ahmad bin Ibrahim. Al-Imam Ahmad bin Ibrahim berkata, wa amma hukmul mubahalah, adapun hukum mubahalah, faqad kataba ba'dul ulama'i risalatan fi syurutiha. Maka sungguh sebahagian alim ulama telah menuliskan satu risalah di dalam menerangkan syarat-syaratnya mubahalah. Al-mustanbitah minal kitabi was sunnah. Yang diistinbatkan artinya yang diambil istinbat hukumnya berdasarkan Alkitab, as-sunnah, hadis, wal athar, dan pandangan para sahabat, wa kalamil a'immati, dan perkataan atau fatwa-fatwa ulama ahli ijtihad. Wa hasilu kalami fiha, hasil perkataannya para ulama-ulama ahli ijtihad daripada kitabullah wa sunnah Rasulillah dan pendapat para sahabat adalah apa hasilnya? La tajuzu illa fi amri muhimmin syar'an. Tidak boleh bermubahalah ya terkecuali dalam urusan perkara agama yang dipandang amat penting. Seperti apa misalkan? Ya. Seperti orang ya ketika dia di debat ya lalu persoalan yang dia debatkan itu persoalan akidah misalkan ya, menurut kitab yang saya baca di dalam kitab Kifayatul Awam itu dituliskan wal muqallidu kafirun, dituliskan bahwa orang yang bermuqallid, bertaklid itu hukumnya kafir. Terus terjadi perdebatan, kafir itu dari mana? Apa kafir fid dunya wal akhirah? Dibilang kafir itu indallah wa mu'min indan nas, gitu loh. Ya kan? Lalu orang ini menolak. Ada orang menolak. Oh, nggak benar itu. Nggak berdasarkan nas itu. Begini, bertolak dia. Menganggap perkataan di kitab Kifayatul Alam itu perkataan yang galat, yang salah, keliru. Tapi dia tidak bisa memberikan hujjah bantahan.
ya, maka boleh mubahalah. Mubahalah gini, ya sudah, ya, kamu kalau kamu bilang itu pendapat ulama itu keliru, siap kamu kena laknat Allah, siap katanya, itu boleh, gitu loh. Yang berhak minta, yang berhak ngajak mubahalah itu, yang berhak ngajak mubahalah itu adalah orang-orang yang berhujah. Itu jelas nggak kira-kira? Nah itu, maka sangat tidak dibenarkan bagi siapapun untuk sedikit-sedikit ngajak mubahalah. Itu tanda orang yang suka ngajak mubahalah miskin akidah, miskin ilmu, ya, miskin akal. Artinya kurang akalnya. Gitu. Kalau dibilang dalam istilah ilmu fikih, orang yang berdikit-dikit ngajak mubahalah itu safi, orang yang nggak bisa mengelola harta, orang bodoh, gitu loh. Maka dikatakan di dalam ini fayustaratu kaunuha ba'da iqamatil hujjah. Maka disyaratkan keadaan mubahalah itu mesti adanya setelah berdirinya hujjah. Artinya setelah adanya hujjah. Kalau tidak ada hujjah, ya perbuatan yang adamu naf'a, adamu naf'in, tidak ada manfaat. Jadi perkara yang tidak ada manfaatnya, ya nggak perlu mubahalah. Masalah nasab ini bukan masalah ijtihadiyah, ya. Jadi permasalahan nasab ini adalah permasalahan kepastian kepastian status seseorang, apakah dia itu keturunan Nabi ataupun tidak. Itu aja kepastian status individu seseorang. Jadi kepastian suatu individu harus dibuktikan dengan hujjah-hujjah dari riwayat, dari sanad, gitu loh. Bukan dari asumsi, gitu. Jadi orang-orang yang mengajak mubahalah tanpa berdirinya hujjah, hukumnya haram. Bila mana dipaksa untuk bermubahalah, malah yang maksa yang nggak punya hujjah, justru laknat sudah pasti kembali kepada si peminta hujjah, ya, mubahalah. Kita lihat kenyataan sampai hari ini. Kenapa nasabah Alawi sekarang terbongkar? Saya yakin wujudnya laknat ketika dia melaknat Gus Dur. Gus Dur itu orang alim, alama, ya, tidak bisa dinilai dengan kacamata otak kita yang masih dangkal, ya. Sekebuktinya omongan beliau hari ini terbukti juga. Apa omongan Gus Dur almarhum, Allah maghfir lahu, ya, Allahumma arham anhu, Allah marham lahu, ya. Apa buktinya? Kata Bapak Gus Dur, kata Gus Dur Kiai Abdurrahman Wahid, kata beliau apa? Prabowo nanti di masa tua jadi presiden. Allahu Akbar, benar sekali Bapak Gus Dur ku bilang. Ya, itu patokan saya pegang itu sebelum pemilihan, saya pegang itu. Ya, terus yang kedua, Gus Dur itu manusia yang besar dengan butiran beras yang menjadi nasi dalam proses selamatan ibunya. Dalam setiap butir beras itu dibaca sholawat oleh maknya. Makanya beliau besar dengan butiran nasi yang dimasak dalam proses sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang yang melaknat ulama seperti Gus Dur berarti dia melaknat aulia Allah. Berarti orang yang melaknat aulia Allah berarti kena laknat 15.000 kali laknat. Bukan sekali laknat. Nah, buktinya setiap doa orang yang menentang Gus Dur gak pernah ijabah. Pingin menang presiden anu gak pernah menang. Menang presiden anu juga celeh. Ujung-ujungnya teriak curang. Begitu di cross check gak terbukti, curang lagi baik, gitu kan? Nah, apalagi sampai Allah jadikan omongan orang wanita yang kita anggap seorang wanita yang nggak mustajabah omongannya, justru malah
seperti diijabah ku Allah. Ini kan salah satu bentuk Allah ingin hancurkan kesombongan orang-orang yang mal'un ini. Apalagi sekarang terbongkar nasabnya palsu. Ya, maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, hati-hatilah dengan ulama. Ulama itu dagingnya racun buat orang kalian. Jangan coba-coba meremehkan ulama. Dulu waktu lagi jaya di atas langit, ya, jangankan ulama yang masih hidup, yang sudah wafat pun direndahkan dengan mengatakan si anu hafal hadis 7 juta, berarti kan sudah merendahkan Imam Bukhari. Mana ada hadis 7 juta dihafal orang sekarang? Ada lagi yang bernarasi Imam Syafi'i dibandingkan siapa tuh yang punya marga Al-Habsyi bin Zain apa tuh? Itu apanya? Itu enggak ada apa-apanya dibanding Imam Syafi'i. Oh, ini kan bahaya ini, Bang. Ya, terus ada lagi Imam Syekh Abdul Qadir Jailani dibanding kakek kami Amul Faqih Muqaddam, itu tidak ada apa-apanya. Manzilahnya masih jauh dengan kakek kami Amul Faqih Muqaddam apa Muhammad Faqih Muqaddam, terserah itu, Mak. Ya, ini adalah salah satu bentuk, ya, laknat yang Allah wujudkan. Apa makna laknat? Laknat itu adalah Allah jauhkan orang itu dari kebaikan, sehingga dia dekat dengan keburukan, dekat dengan kesombongan, dekat dengan keangkuhan, lari daripada kebenaran. Kalau mereka orang-orang yang hatinya bersih, ya, mudah sebenarnya dalam persoalan nasab. Mereka bukan nasab Nabi kan ngomong, ya apa-apa, ternyata benar Kiai Imad, kakek kami nasabnya tidak ada dalil yang sejaman. Ya sudah, kami taslim, kami bukan zuriat Nabi, toh kami jadi umat Nabi saja sudah, alhamdulillah. Itu orang yang khair. Sebagaimana mereka dulu tuduh-tuduhnya keturunan Wali Songo putus, palsu. Sekarang balik, ya, balik palsu diri sendiri, sudah gigi ompong, nggak ada jelas lagi sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf kalau terlalu offside.